Zanzabela dengan penuh percaya diri ditemani oleh Farhad Abbas, kuasa hukum dari si Agus Salim dan keluarga, melaporkan Yolo ini ke pihak penegak hukum. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Minggu 17 November 2024. Pemirsa sekalian, ketika pada hari kemarin Pratiwi Novianti alias Teh Novi bersama kuasa hukumnya sibuk untuk melakukan mediasi demi menemukan jalan damai, tetapi ternyata si Farhad Abbas ini sibuk di tempat lain. Pantas saja dia tidak hadir dalam pertemuan mediasi tersebut. Dia bersama Zanzabela, mereka berduaan datang ke kantor polisi untuk melaporkan Yolo ini. Babak baru perseteruan antara Yolo Ine dan Zanzabela, dan kuasa hukumnya adalah Farhad Abbas lagi. Ya, sosok Farhad Abbas akhir-akhir ini memang ramai diperbincangkan di media sosial karena sibuk untuk membuat laporan ke pihak penegak hukum. Mulai dari laporan Denny Sumargo, Pablo Benua, Emma Waroka, dan yang terbaru adalah Yolo Ine. Luar biasa. Tetapi yang sangat disayangkan, seorang lawyer, seorang advokat, seorang praktisi hukum, tetapi tidak mampu untuk bekerja secara profesional. Tidak mampu menunjukkan prestasi-prestasi kepada kita masyarakat Indonesia. Itulah kuasa hukum yang bernama Farhad Abbas. Dan perlu kita ketahui bahwa persoalan uang donasi antara Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim sampai hari ini pun tidak ada titik terangnya sama sekali. Karena si Farhad Abbas, kuasa hukum dari si Agus Salim ini, sibuk dengan persoalannya sendiri. Sibuk memproduksi persoalan baru, seolah-olah dialah biang keroknya. Pemirsa, berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas bersama Zanzabela untuk melaporkan Yolo Ine. Mari kita saksikan bersama-sama. Akan pergi lagi ke Gedung Juang. Jadi betul-betul hari ini hari perjuangan. Bukan hanya ke Gedung Juang, hari perjuangan membela kaum lemah. Dan saya dampingi Mbak Zanzabela. Karena di sana nanti akan ada Yolo Yolo Yo. Sekarang kita akan berubah ya. Yolo jadi loyo, oke? Semangat terus. Sudah ketemu laporannya, Bang? Sudah. Ini sudah lagi proses. Nanti kita pamerin. Apa sih, Bang, yang dilaporkan tuh? Dia menyebarkan data pribadi, menghina, mengolok-olok, pencemaran nama baik. Ya, termasuk foto-foto, gambar-gambar yang bukan peruntukannya, sehingga diasumsikan seolah-olah dia adalah orang yang negatif dan tidak baik. Dan lebih mengarah ke pornografi, mengarah ke fitnah dan sifatnya mengolok-olok tidak berhenti-berhenti. Kemarin saya suruh dia diamnya begini. Nah, berarti dia mengolok-olok, mengyolok-yolok. Oke? Nah, untuk pemeriksaan Agus sendiri seperti apa, Bang? Prosesnya? Nah, ini tergantung situasi kondisi kesehatan Agus. Kalau Agus sehat, lanjut. Kalau tidak, pulang. Karena Agus masih sakit, ya. Artinya berarti Agus masih di dalam berarti, Bang? Agus masih di dalam, sebentar turun. Oh, sebentar lagi turun. Penyelesaian kronologis dan bukti-bukti pemerasan itu. Oke. Ya, baru 8 pertanyaan. Mungkin bisa 24 sampai 30 pertanyaan. Oke, nanti ini habis Kita itu buat turun. lagi di SPKT dulu. Apa mau ke Jadi, lompat-lompat SPKT baru sebagian menuju ke Gedung Juang. Oke, siap. Tapi Abang di sini tetap bikin Agus berarti ya, Bang ya? Dan saya umumkan hari ini
kita menunjuk 3 juru bicara kita. Juru bicara kita adalah Mustafa Nahrawardaya, nah nanti di sana ada juru bicara khusus kita. Ya. Jadi jangan Farhad Abbas saja ngomong terus nanti. Nanti Farhad Abbas lawannya sejuta, tapi Farhad Abbas nggak sendiri lagi ngomong sekarang. Kita cari ahli-ahli komunikasi, public speakingnya oke, dan yang tahan mental itu, yang lebih hebat dari Farhad Abbas. Terima kasih. Siap. Gimana? Sedikit dong, hari ini ada melaporkan siapa Yola tadi ya, seperti apa tadi prosesnya sampai akhirnya ada yang memutuskan untuk melaporkan aja nih Kak? Harus dilaporkan sih. Memang dari awal saya ingin melaporkannya dan ya sudah kita laporkan saja bukti-buktinya. Sudah ini proses. Oke. Nah, apa harapan dari Mbak Dana sendiri untuk laporan ini nih? Keadilan ditegakkan lah, seadil-adilnya. Sudah sampai mana mengganggu sampai akhirnya memutuskan untuk melaporkan itu, apa efeknya tuh tadi? Pasti ada efeknya, pasti banyak efeknya. Tapi nanti saya jelasin ya di sini mungkin ya, karena saya masih terbawa emosi ya. Ini juga belum selesai ini laporannya. Tapi kerugian secara material Pasti ada, pasti ada. Kira-kira? Nanti kita tuangkan di tulisan. Pasti banyak sekali. Saya kan bukan pengamen, gitu ya. Jadi maksud saya bukan pengamen ini bukan saya mengecilkan profesi, tapi keuangan saya bukan receh-receh gitu. Jadi ada dampaknya besar sekali. Oh ya, tadi aku lihat status Bang Farhad juga hari ini nyumbang Jumat Berkah nih untuk Agus, bener gak sih? Iya banyak, salah satu saya dan teman-teman banyak. Teman, ada yang 2 juta dan 5 juta. Seperti Dan apa? tidak ada kaitan dengan yayasan, jelasin sedikit. Oke. Seperti apa akhirnya kok hari ini ikut mau berbagi rezekinya buat Agus nih Kak? Saya sering berbagi rezekinya untuk orang-orang ya. Saya sering baksos itu udah biasa. Nanti dicari sendiri aja gitu. Oke. Oke. Pemirsa sekalian, menurut saya secara pribadi, hanya orang-orang goblok nan tolol yang akan percaya bahwa si Farhad Abbas ini adalah kuasa hukum pembela kaum lemah. Sekali lagi saya pertegas bahwa hanya orang-orang goblok nan tolol yang akan percaya bahwa si Farhad Abbas ini adalah pembela kaum lemah. Kenapa saya mengeluarkan statement demikian? Karena ada aksi unjuk rasa dari pedagang UMKM di depan rumahnya. Itulah yang membuat saya tidak percaya bahwa si Farhad Abbas ini adalah pembela kaum lemah. Lalu pada poin yang kedua, saya secara pribadi pun tidak percaya akan kualitas dan profesionalitas yang ditunjukkan oleh seorang Farhad Abbas sebagai seorang kuasa hukum yang profesional. Sama sekali saya tidak percaya. Saya tidak mengerti entah dari sisi mana atau dari aspek mana orang bisa berani memberikan kekuasaan kepada seorang Farhad Abbas, memberikan kepercayaan kepada seorang Farhad Abbas untuk menjadi kuasa hukumnya. Entah mereka lihat dari sisi mana, saya tidak mengerti. Karena seringkali ketika dia tampil di media dalam mengemukakan argumentasinya, dalam menyampaikan statementnya, dalam menyampaikan narasinya, sama sekali saya tidak bisa mengutip bahwa ada pernyataan-pernyataan yang bisa mengedukasi kita masyarakat Indonesia. Ada pernyataan-pernyataan yang adalah buah solusi. Ada pernyataan-pernyataan adalah bentuk bahwa ini adalah proses penyelesaian yang harus dilakukan oleh seorang kuasa hukum. Sama sekali saya tidak pernah menemukannya. Karena selama ini semenjak Farhad Abbas menjadi kuasa hukum dari si Agus Salim dan keluarga, yang dipertontonkan kepada masyarakat Indonesia adalah persoalan-persoalan baru, adalah polemik-polemik baru, adalah laporan-laporan baru yang diproduksi oleh Farhad Abbas dan kelompoknya. Sehingga sama sekali saya tidak bisa menemukan di mana kira-kira kualitas dan profesionalitas dari seorang pengacara dalam menyelesaikan sebuah kasus seperti ini. Kita masyarakat Indonesia yang mengikuti perkembangan kasus dari Tien Novi dan Agus Salim ini tentunya paham bahwa pokok persoalan ini adalah uang donasi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas? Blunder sana sini.
Pernyataannya adalah pernyataan-pernyataan yang kontroversial, yang selalu saja memancing kegaduhan, membuat keributan, menciptakan persoalan baru dan lain sebagainya. Itu adalah Farhad Abbas di mata saya. Sehingga 100% saya tidak akan menaruh kepercayaan kepada seorang Farhad Abbas yang katanya adalah pembela kaum lemah ini. Hanya orang-orang goblok, hanya orang-orang tolol, atau kalau sama pinjam bahasanya Rocky Gerung, bahwa hanya orang-orang dungu yang akan percaya bahwa si Farhad Abbas ini adalah pembela kaum lemah. Lalu pada poin yang kedua, tentang Zanzabela. Beberapa waktu lalu memang viral di media sosial ketika Yolo Ine mengupload terkait dengan video sang leci. Apakah itu bukan kenyataan? Ya, semoga saja dengan laporan dilakukan oleh seorang Zanzabela ini, Yolo Ine semakin brutal untuk mengeluarkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dulu memang benar si Zanzabela ini adalah mantan leci itu. Karena video di mana Zanzabela mengenakan busana dengan model-model seperti pakan renang, itu sudah viral di media sosial dan semua masyarakat sudah mengetahuinya. Jadi saya pikir laporan ini sangat terlambat. Kalau mau berani sejak saat itu semenjak Yolo Ine mengeluarkan foto itu, menyebarkan foto itu di media sosial. Tapi nyatanya katanya itu adalah fakta. Ya, mari kita saksikan saja. Kita nikmatin saja. Kita ikuti saja apa yang akan terjadi. Apakah seorang Yolo ini akan semakin brutal mengeluarkan bukti-bukti bahwa membuktikan si Zanzabela ini adalah mantan leci, ataukah malah sebaliknya? Pemirsa, berikut ini masih ada beberapa cuplikan video yang ingin saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan komentar-komentar dan aksi cuekan yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia kepada Agus Salim ini. Mari kita simak bersama-sama. Aku sedih banget. 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 Ada ya manusia gak tahu berterima kasih, udah ditolongin, dibantuin, diviralin sampai dapat donasi 1,3 M, 1,5 M ya, yang dibalikin kan 1,3 M ke yayasan. Gus, pengen kasih tahu sama kamu, di Malang Dampit itu ada orang cacat permanen gak punya kaki. Bukan dari hasil donasi, dia dari hasil usaha. Hingga memiliki karyawan. Kalau nggak percaya, aku tunjukin sekarang biar melek tuh pengacara-pengacaranya itu. Gergeten aku. Di Jatiroto ada orang buta. Dia menafkahi keluarganya, anak istrinya. Buta permanen, nggak bisa dioperasi udah. Tapi dia mau berusaha sampai tua buat nafkahin keluarganya, bukan dari hasil donasi. Ingat tuh Gus, kali kamu itu udah dikasihani, dikasih hati malah minta jantung. Sebetulnya aku nggak mau ikut-ikutan, nggak mau komen tentang masalah Agus nih. Orang kayak gini nggak tahu berterima kasih, ditolongin, dibantuin, bukannya berterima kasih. Iya berterima kasih, tapi kenapa kok masih dibawa ke kepolisian? Kenapa masih dilaporin? Melek tuh pengacara-pengacaranya itu, suruh melek. Ada yang cacat permanen bukan dari hasil donasi. Kalau gak percaya aku tunjukin. Kenapa gak kalian aja yang bantu cari donasi saat Agus pertama kali terkena musibah, disiram air itu. Air keras, kalau gak air keras ya, siram air keras itu. Kenapa kok gak waktu itu? Kalian kok baru sekarang viral, beritanya besar, kalian muncul seolah-olah jadi jagoan neon. Kesel aja sih, mohon maaf teman-teman, nggak suka manusia kayak Agus ini, nggak suka, termasuk keluarganya itu.
Lebih baik uang donasi itu balikin ke donatur aja. Buat Tenovi, uang donatur itu kamu punya tanggung jawab moral. Jangan dikasihkan ke Agus, balikin ke donatur. Yang membawa Agus viral, membawa beritanya besar tentang si Agus, itu Tenovi. Jadi lebih baik uang donasi itu dibalikin ke para donatur. Oke, buat Tenovi, tetap sabar, tetap lakukan kebaikan, tapi pilihlah orang yang tepat, jangan kayak si Agus ini ya Teh. Mohon maaf kalau ada salah kata buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Pablo ya, singkat saja ya Mas. Iya baik. Pak Pablo tadi bilang apa tadi? Kalau dari kemarin baik-baik saja, mungkin Mas Agus sekarang udah selesai. Justru ya karena permasalahan seperti itu makanya nggak selesai sampai sekarang. Kalau misalnya ada tindakan dari awal dari tetehnya tersendiri, pasti ini nggak bakalan terjadi. Mungkin masih bisa lah mata Agusnya terobatin gitu. Itu kenapa nggak terjun langsung datengin ke Agus gitu? Dan sudah disuratin ya Mas Agus? Cuman disuratin aja, tapi kan tidak ada tindakan juga gitu. Maksud aku dampingin lah gitu. Setidaknya kan janji awal mendampingin, tapi tidak ada dampingan itu aja sih. Ya, ada kerinduan dari lubuk hati paling dalam. Sesungguhnya coba dibangun komunikasi, didatengin. Nah, kita sudah tangkap. Nanti kita akan cari waktunya untuk ketemu, oke? Nah, jadi pengen didampingi sebenarnya Agus itu ya. Tapi kan Agus sudah mencari pendamping yang lain. Jadi gimana dong? Tenovi harus bilang apa? Sedangkan pendamping yang lain ini sudah memilih jalan yang mainstream, yang kontroversial. Aduh. Tapi benar kata Mas Pablo tadi ya, sebenarnya kalau huru-hara ini tidak terjadi, mungkin Mas Agus sudah bisa diobatin ke Singapura. Karena memang itu adalah tujuan awal. Ini malah tertunda kan beberapa waktu sehingga yang terjadi malah sebaliknya. Mas Agus yang sempat karena pelaporan itu ya sempat harus ke sana ke sini bikin laporan, bersaksi segala macam, pergi ke podcast. Ini kan hal yang nggak harus dilakukan sebenarnya. Kalau di awal itu ya nggak usah lapor, diselesaikan aja secara keluarga. Tetapi ya sudahlah ya. Nah, kita ini menggemas kali kalau udah begini nih. Oke. Kembali ke topik awal kita, perdamaian. Akankah tercapai kalau kita lihat kuasa hukum Mas Agus ini masih kekeh? Bahkan ketika kuasa hukum Tenovi Mas Pablo ini menyampaikan ya di iNews terbuka bahwasanya kita sudah undang untuk mediasi hari Jumat besok. Terus kuasa hukum Mas Agus ini, oh tidak bisa. Terus ini gimana? Apakah akan ada titik temu dalam waktu dekat? Ataukah ketemu jalan buntu lagi masing-masing pada pendiriannya? Oh iya, sempat disampaikan bahwasannya dari kuasa hukum Mas Agus ini bilang, kembalikan uang 1,3 M ke rekening Mas Agus, maka laporan saya cabut. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman setuju nih dengan pendapat dari kuasa hukum Mas Agus? Kalau aku, entahlah, aku makin kesini makin bingung. Jadi ujung-ujungnya udah deh terserah deh mau apa gitu. So, oke, kita sebagai netizen kita lihat nanti. Tapi prediksiku hari Jumat nanti nih, kuasa hukum Mas Agus nggak datang. Ini prediksiku. Kalau teman-teman gimana? Kira-kira silahkan komen tentang prediksi kalian. Dan kita lihat nih hari Jumat besok mana yang benar. Terima kasih. Spicy Blue TV, bye-bye. Iya Mbak, nggak salah yang nyiram air keras ke Agus. Tetap salah. Aku tetap menyalahkan yang nyiram air keras ke Agus. Tetap salah. Karena apa? Kenapa kepalanya Agus masih utuh? Kenapa bibirnya masih bisa ngomong? Itu salahnya. Harusnya semua disiram supaya lenyap. Astagfirullahaladzim, mulutku. Maafkan mulutku guys. Maafkan.
Gimana sih Agus ini? Kemarin katanya pengen ketemu banget sama Teh Novi, ya kan? Giliran sekarang ada di forum terbuka, kagak bisa dateng. Katanya lagi melaksanakan pemeriksaan di Polda. Tapi kan ditungguin katanya, ya kan? Udah di jalan. Aduh, gimana sih? Jadi mau cepet selesai apa kagak nih? Ya kan? Kan emang dari awal juga gue udah bilang, itu emang duitnya Agus, tapi dikelola sama yayasan. Prioritasin dulu buat pengobatan. Gimana sih? Coba siapa yang nggak mau ini selesai? Hah? Tuh kan sama dengan kata-kata gue waktu itu. Ya kan? Sebelum adanya forum ini hari, tuh gue udah ngomong, ya kan? Coba deh scroll lagi deh video gue yang lama. Ya gue udah bilang, ya kan, memang donasinya punya Agus, tapi duitnya dikelola yayasan. Gitu loh, ya. Jadi pakai prioritas. Apa dulu nih yang diberesin, Gus? Ya? Paham? Mata dulu kah? Kulitnya dulu kah? Apa kata tadi tuh? Ada tuh lagi tuh apa? TBC-nya kah? Apa perlu ke psikolog dulu kah? Kan banyak. Ya, jadi prioritas dulu gitu, Gus. Sayang banget ya nggak bisa hadir. Sudahlah, semoga ada titik terang ya, guys. Udah capek kita ini. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Perlu saya informasikan kembali bahwa dapat dipastikan uang donasi yang 1,3 miliar yang saat ini ada di yayasan itu tidak akan diterima oleh si Agus Salim. Karena seorang Denny Sumargo alias Densu bersama kuasa hukum dari para donatur, mereka sudah mengeluarkan surat kuasa elektronik di mana hampir semua para donatur memutuskan bahwa uang yang ada 1,3 miliar itu akan diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dan itu sudah pasti bukan kepada si Agus Salim. Kenapa para donatur pada akhirnya mereka berubah pikiran? Ya, karena si Agus Salim dan keluarganya ini adalah manusia-manusia yang tidak tahu diri. Kuasa hukumnya pun sama. Sosok-sosok manusia yang tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur. Sehingga pada akhirnya para donatur mereka berubah pikiran. Semalam saya sudah mengupdate terkait dengan perkembangan dari surat kuasa elektronik yang saya kutip dari Instagramnya Denny Sumargo, dan juga ada beberapa di media sosial yang mulai ramai diperbincangkan. Di sana menunjukkan kepada kita semua bahwa sebagian besar donatur mereka menginginkan bahwa uang itu diserahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan dan bukan kepada si Agus Salim ini. Sekali lagi dapat dipastikan bahwa kalau surat kuasa elektronik ini akan dijadikan sebagai kekuatan hukum, maka 100% saya yakin Agus Salim tidak akan mendapatkan apa-apa. Inilah akibat dari keserakahan, akibat dari keegoisan, akibat dari kesongongan, akibat dari kegoblokan, akibat ingin menang sendiri, ingin berkuasa sendiri, yang ditunjukkan oleh si Agus Salim dan para kuasa hukumnya. Bahkan yang paling mengejutkan buat saya dalam pertemuan mediasi kemarin, ketika seorang Mustafa Wardaya yang selama ini kita tidak pernah menyaksikan mukanya, yang selama ini kita tidak pernah melihat raut wajahnya, tiba-tiba dia berkoar-koar bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim, yang kami inginkan bahwa uang itu harus diserahkan kepada Agus Salim. Dasar manusia tidak tahu malu, dasar manusia tidak tahu diri. Dengan seenak jidat dan semanis udel engkau mengklaim bahwa uang dari para donatur itu adalah uangnya si Agus Salim. Apakah itu adalah tetesan keringat dari seorang Agus Salim? Karena menurut saya yang raja jelata, saya masih bisa berpikir waras dan menggunakan logika akal sehat saya. Dengan tegas saya katakan bahwa uang itu adalah miliknya dari para donatur, yang dititipkan, yang diamanatkan, yang diakatkan ke yayasannya Pratiwi Novianti untuk biaya pengobatan si Agus Salim. Itu kalau orang yang masih berpikir
dengan menggunakan logika akal sehat. Tetapi memang sangat dan amat susah. Ketika seseorang yang datang dengan ambisi yang besar, dengan egonya yang besar, yang mengharapkan agar uang itu bisa diserahkan, logika akal sehatnya mati. Yang dia pikir hanya uang, 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 dan uang. Tetapi keputusan yang diambil oleh Denny Sumargo bersama kuasa hukum dari para donatur ini, saya secara pribadi sangat mengapresiasi, karena menurut saya ini adalah langkah yang tepat untuk mengakhiri polemik antara kasus donasi dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Dan saya berharap bahwa para pemirsa sekalian yang belum mengisi surat kuasa elektronik, atau para donatur sekalian yang belum mengisi surat kuasa elektronik itu, segera isi form yang ada di Instagramnya si Denny Sumargo itu. Isi sebanyak-banyaknya. Buktikan kepada masyarakat Indonesia, buktikan kepada kuasa hukumnya si Agus Salim, buktikan kepada Agus Salim dan keluarga bahwa uang itu tidak pantas lagi diserahkan kepada Agus Salim, dan uang itu harus diserahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Bahkan dalam beberapa cuplikan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana sesungguhnya bahwa masyarakat Indonesia, netizen Indonesia sudah muak dengan kelakuan dari si Agus Salim, dan juga sudah muak dengan kelakuan dari para kuasa hukumnya ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam siang hari ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Dan saya pikir konten saya siang ini cukup sekian dulu. Begitulah kira-kira.